rekan kita yang akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk memulai perjalanan podcast kita, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Hayo tebak siapa? Beliau adalah nakoda dari madrasah tercinta kita, Ibu Ira Minarsi. Assalamualaikum Ibu, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa pastinya. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai nih Bu, supaya teman-teman di luar sana bisa jauh mengenal dari sosok Ibu Ira Minarsi dari sisi lain yang berbeda. Ibu, seperti yang kita tahu, kesibukan memimpin madrasah itu pastinya luar biasa ya Bu. Tapi kalau boleh tahu, apa sih hobi atau kegiatan Ibu selama refreshing di akhir pekan? Kalau itu seperti biasa saya sampaikan kan otomatis kan. Jadi di rumah kegiatan itu ya seperti biasa sebagai ibu rumah tangga menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang ada di rumah, mengurus anak, suami dan sebagainya. Terus kalau berbicara masalah hobi, ibu itu paling hobi berkebun. Nah, kenapa? Karena ibu hobi dengan tanaman. Dia kan ada tanaman, otomatis dia kan pikiran jadi fresh. Nah, saat ini ibu senang menanam anggrek. Nah, itu hobi ibu kalau saat akhir pekan. Wah, ternyata Ibu suka berkebun juga ya. Lalu boleh cerita sedikit tidak Bu? Apa sih motivasi Ibu memilih terjun ke dunia pendidikan sehingga akhirnya sekarang menjadi kepala madrasah? Motivasi awal ibu memilih terjun ke dunia pendidikan, ibu punya keyakinan. Ibu yakin dan percaya bahwa ilmu yang diajarkan dan dibagikan saat mengajar itu ya bisa mengubah masa depan seseorang selamanya. Nah itu ya. Kemudian ibu terjun ke dunia pendidikan ini adalah merupakan langkah kecil untuk menciptakan generasi besar di masa depan ya. Dan selain itu pendidikan bukan sekedar profesi bagi ibu ya, tetapi panggilan untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Berbicara mengenai madrasah nih Bu, dengan tantangan pendidikan yang sekarang semakin dinamis, menurut Ibu apa sih nilai-nilai yang utama yang harus ditanamkan kepada siswa-siswi kita agar tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga unggul secara akhlak? Akan ibu jawab ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan ya di madrasah kita ini ada 7 ya. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Nah di sini membiasakan siswa itu ya beribadah. Jadi karena ibadah itu bukan sekedar rutinitas, melainkan juga kesadaran. Terus yang kedua itu nilai yang sudah ditanamkan kepada siswa yaitu berkaitan dengan akhlak mulia ya. Karena adab itu di atas ilmu. Misalkan nih hormat kepada guru, hormat kepada orang tua ya. Kemudian yang kedua jujur, amanah dan bertanggung jawab. Nilai yang sudah ditanamkan di madrasah kita yang ketiga yaitu berpikir kritis dan bijak. Nah itu artinya tidak mudah percaya akan berita hoax, itu berita yang kebenarannya belum pasti ya. Jadi karena kalaunya sampai terpengaruh dengan berita hoax, ini kan akan memicu ketidakstabilan ya di madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah mampu berdiskusi dengan baik. Artinya di sini mampu mendengarkan ya dan menghargai pendapat orang lain, teman dan sebagainya. Ya itu sudah ada ya. Kadang-kadang di kelas para guru sudah bisa ya, artinya menghandle mengajari anak-anak untuk ini ya. Kemudian menggunakan ilmu kebaikan ya, karena ilmu ini bukan sekedar hanya nilai itu. Kemudian nilai yang sudah diterapkan di madrasah yang keempat adalah disiplin dan tanggung jawab. Ini sudah kelihatan juga disiplin dan tanggung jawab. Para siswa di madrasah ini sudah datang tepat waktu ya. Misalkan yang punya tiket kantor atau tiket kelas itu
lebih awal datangnya ya, anak-anak ibu lebih awal datangnya. Nah, kemudian disertai dengan guru piket, kan kepala sekolah sudah berada di sekolah ya. Dan guru-guru yang lain juga ya. Kemudian konsisten dalam belajar ya dan beribadah. Nah, ini konsisten kita ya, kita tahu sendiri bahwa dalam keseharian kita mulai hari Senin sampai Jumat itu selalu melaksanakan sholat duha, kemudian sholat zuhur ya, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian nilai yang diterapkan juga di madrasah kita yang kelima itu ada empati dan peduli ya, kepedulian maksudnya, empati dan kepedulian. Artinya di sini misalkan ya, peduli sesama ya, misalkan nih peduli sesama, ada temannya saat upacara kemudian pingsan karena mungkin belum sarapan, langsung gercep ya yang lainnya, tanpa walaupun ada petugas PMR, tapi yang lainnya juga langsung gercep, langsung melakukan tindakan untuk mengamankan si yang pingsan. Nah itu ya. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial kita juga punya ya, kadang-kadang di masyarakat Ibu lihat siswa-siswa Ibu ini sering juga membantu ya, ada orang acara, ada yang masyarakat maksudnya menyelenggarakan acara pernikahan ataupun apa, ikut membantu sebagai yang menyajikan makanan gitu. Ibu sering melihat itu ya. Kemudian juga peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, peka terhadap lingkungan sekitar itu contohnya siswa yang ada maupun warga yang ada di madrasah kita ini ya, itu misalkan ada sampah, nah saat jalan lihat sampah, mereka beberapa siswa itu langsung bercap diambil kemudian ditaruh di tempat sampah ya. Itu yang Ibu maksudnya bangga kepada mereka semua ya, warga siswa, warga madrasah khususnya di madrasah kita. Yang keenam adalah adaptif dan tangguh. Nah, adaptif dan tangguh ini Ibu lihat ya, seluruh siswa itu punya semangat yang luar biasa, artinya tidak mudah menyerah dan mau diajari hal-hal baru gitu. Itu yang Ibu suka ya, karena keinginan tahu siswa itu sangat-sangat besar gitu. Mereka makanya kalau diajari sesuatu itu mereka sangat semangat gitu ya. Itu yang sudah ada ya. Banyak Ibu lihat di kelas, di luar kelas itu sudah menerapkan hal ini, tidak menolak ataupun tidak menyangga ataupun apa, kalau diajar langsung gercep gitu. Langsung gerakan cepat, iya Bu, saya Bu. Kemudian nilai yang sudah diterapkan yang ketujuh di madrasah kita yaitu etika digital. Etika digital ini walaupun kadang-kadang etika digital ini kan susah gitu loh. Susah kadang-kadang siswa ini sering terbawa emosi, terbawa keinginan yang katakanlah ingin menang dan sebagainya itu dari orang lain, tapi tetap guru-guru juga dan semua warga madrasah ya itu bagaimana supaya etika digital ini diajarkan ke siswa supaya siswa itu tahu bagaimana sih berbahasa yang baik, berbahasa yang benar di dunia digital ya. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini di era perkembangan zaman saat ini itu intinya setiap orang terutama siswa dan guru dan sebagainya itu tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Betul ya. Sekarang ini banyak program baru nih di madrasah kita. Kira-kira apa ya kejutan atau target terbesar Ibu selama 1 tahun ke depan? Kalau yang ini katakanlah ada yang rahasia dan ada yang akan Ibu sampaikan. Intinya ya dari yang 2 hal yang Ibu sebutkan itu ya, Ibu ingin memastikan ya arah perubahan ini sudah jelas ya, dari biasa menjadi yang bermakna, kemudian dari sekedar yang belajar menjadi membentuk karakter gitu ya. Jadi seperti itu. Wah, menakjubkan sekali Ibu. Sebelum kita tutup, kita mau masuk ke sesi pertanyaan cepat Ibu. Ibu cukup jawab dengan kalimat pendek dan spontan ya. Ibu pilih membaca buku atau berdiskusi langsung? Berdiskusi langsung. Kalau di pagi hari, Ibu cenderung minum kopi atau teh? Kopi. Sesama madrasah itu harus
berkarakter mulia dan berilmu. Kalau madrasah kita, Berkarakter. wah luar biasa sekali obrolan kita hari ini Bu. Oh iya, terakhir Bu ini pesan khusus untuk guru, siswa, dan wali murid yang sedang mendengarkan ini apa nih Bu? Pesan yang bisa Ibu sampaikan di sini, jika kita berjalan bersama-sama, ya, seorang siswa harus semangat, kemudian guru harus tulus dan sabar, dan orang tua peduli serta memotivasi anak. Terima kasih Bu atas waktunya. Sehat selalu dan sukses memajukan madrasah kita. Sahabat Anur, inilah akhir dari episode perdana kita. Jangan lupa untuk terus pantau episode selanjutnya ya, dengan tamu-tamu yang tak kalah inspiratif. Saya Fitri Amita, pamit undur diri. Wassalamualaikum.